وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah khawatir mereka yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah yang ditakutkan akan terseret, akan hanyut dalam gelombang kemaksiatan dan keterjauhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hendaklah orang-orang yang menyadari ada kekhawatiran generasi sesudahnya adalah generasi yang lemah, yang patut untuk dikhawatirkan. Wal yakhsha, hendaklah muncul rasa takut di dalam diri mereka. Ketika itu salah seorang ulama itu berkata, Wuddi, kalau membaca ayat ini, ingin saja saya rasanya alla yakuna li walad. Rasanya pengen saja ndak usahlah punya anak. Kenapa? Ini beratnya tanggung jawab, kekhawatiran terhadap mereka di masa mendatang. Tapi kata yang satu lagi, ta'alaik, dan model itu. Jangan sampai di sana kesimpulannya. Iqra'il ayat, bacalah ayat secara utuh. Bagi orang-orang yang khawatir dan cemas dengan masa depan generasi itu, ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Kata Allah, "Falyattaqullaha." Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Terhadap apa? Tentang beban tanggung jawab mereka itu. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah mereka terus mengatakan perkataan yang akan meluruskan, yang akan menutupi berbagai bentuk penyimpangan atau kemelencengan dari generasi itu. Kalau kita memahami ayat ini, kemudian kita kaitkan dengan kepribadian seorang muslim ketika dia menjadi orang tua, dan dalam tanggung jawabnya ada anak keturunan yang dia akan dipertanyakan kelak. Dan kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu pemimpin yang menjaga, memelihara, ibarat penggembala. Maka setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang apa dan siapa yang berada di dalam tugasmu untuk menjaganya. Maka kepribadian seorang muslim di dalam rumah tangganya, muslim itu yaqiz adalah muslim yang sadar bahwa dia punya tanggung jawab yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu kepribadian seorang muslim dalam hidup berumah tangga. Dia merasa dan menyadari bahwa ada beban amanah di pundaknya. Jadi muslim sebagai kepala rumah tangga, muslimah sebagai ibu rumah tangga, bukanlah orang-orang yang menyerahkan apa saja kepada kondisi dan keadaan
kemudian berpangku tangan melihat situasi terserah anang kata jadi selesai. Tidak bisa. Itu bukan kepribadian seorang muslim. Seorang muslim tidak akan menyerah kepada kenyataan yang menyimpang. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk meluruskan penyimpangan. Itu makanya kata Allah, "Falyattaqullah." Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu, dan hendaklah mereka berkata. Artinya apa? Mereka tidak boleh diam. Tetapi seorang muslim yang sadar bahwa dia adalah orang tua, baik ayah maupun ibu, dan sangat khawatir dengan tanggung jawab yang tersia-siakan terhadap anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan tanggung jawab itu dengan tegas dalam sabda beliau, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Ayyuhawidani, apakah akan menjadikan anak yang fitrah itu nanti menjadi Yahudi, au yunassirani, atau menasranikannya, au yumajjisani, atau menjadikan dia majusi. Kata Nabi, siapa yang berperan utama dalam hal itu? Abawah, kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Nah, karena itu seorang muslim yang telah berperan sebagai ayah, sebagai ibu, tidak akan pernah kehilangan kesadaran bahwa tanggung jawab itu melekat pada dirinya sampai akhir hayatnya, dan harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, muslim seperti itu tidak akan kalah dengan cemoohan. Muslim seperti ini tidak akan pernah hilang kekhawatiran, walaupun dia akan dituduh tidak gaul dan berbagai macam. Nah, kepribadian inilah yang hilang hari ini di tengah rumah tangga dan dari diri para orang tua.